Itu membangun nafsu banget loh. We have to consider boleh biar nanti nggak jadi inflasi ya. Hyperinflasi kayak gitu ya. Anak muda itu dikatakan sebagai orang yang sangat mudah terpengaruh. Ya. Lingkungan bicara A, dia cepat percaya. Lingkungan bicara B, dia percaya lagi. Jadi bisa dikatakan mereka itu masih labil gitu. Jadi untuk menentukan saya tuh passionnya di sini dan saya mau fokus di sini itu kayak susah banget gitu. Ya, untuk bisa dia tahu untuk passionnya di mana itu sebenarnya salah satunya dia sendiri yang ikhtiar untuk mencari tahu sebenarnya passionnya. Katakanlah saya tentunya mempunyai ikhtiar untuk mencari tahu passion saya itu sebenarnya di mana. Dulu sempat, apakah saya dulu cita-cita itu salah satunya jadi wartawan. Serius, tahun 2015 dulu cita-cita itu saya pengen jadi wartawan. Kenapa? Karena saya melihat ini wartawan adalah orang yang paling bebas mengekspresikan dan tulisannya itu dibaca orang. Apalagi ada salah satu makalah yang menyebutkan jika kamu bukan dari keturunan orang kaya, bukan keturunan dari seorang yang katakanlah orang besar, maka menulislah. Karena dengan tulisan itu kamu akan selalu hidup. Oke. Nah, saya pernah mencoba untuk belajar menulis. Ternyata butuh ketelatenan banget. Betul. Nah, ternyata passion saya tidak di situ. Nah, terus saya berusaha mencari sendiri dengan apakah passion saya di dagang. Akhirnya saya belajar berdagang, jual sandal, jual buku, apapun yang bisa dijual lah ya. Apapun yang bisa dijual, sampai bantu jualan sayur. Dan ternyata saya merasa enjoy di situ. Nah, akhirnya mulai lebih menemukan passionnya itu mulai titik itu. Akhirnya saya mencoba lagi untuk bekerja sama orang itu di kantor. Nah, ternyata saya juga salah satu orang yang mungkin karakternya itu tidak terlalu bisa ngikutin atau patuh banget sama orang terlalu lama, itu nggak bisa. Pinginnya itu bebas. Nah, jadi kunci pertama adalah dari pribadinya mempunyai ikhtiar untuk mencari benar passionnya itu dia di mana. Terus yang kedua, dorongan dari lingkungan. Maksudnya gini, ketika kamu punya teman dan mempunyai semangat yang tinggi untuk usaha, maka jangan pernah mengatakan kamu itu pasti gagal. Itu jangan. Jadi kita harus support. Karena yang namanya kita menjalani proses hidup ini kan namanya proses. Kesempurnaan itu kita nggak pernah akan temukan di awal. Ya betul. Kadang di tengah, bahkan di akhir. Kesempurnaan itu kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi kalau misal ada orang yang menyampaikan tentang mimpinya dia, jangan pernah menjustifikasi di awal bahwa kamu itu nggak mungkin akan berhasil dengan kamu yang seperti ini, keinginanmu yang seperti ini. Udahlah gini aja. Enggak, jangan ya. Support. Okay. Kita wajib support apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita selama idenya itu make sense gitu ya. Maksudnya itu enggak berbenturan dengan aturan-aturan, enggak berbenturan dengan lingkungan masyarakat. Kita wajib support. Hal-hal positif harus kita support. Apalagi berbenturan dengan norma-norma agama. Kalau itu enggak berbenturan dengan apapun, support. Oke. Jadi dalam proses pencarian jati diri itu kan sangat it's kind of boring. Kemudian apalagi anak-anak muda nih ya, aku pengen cepet dapat duit nih, aku kerja aja lah kayak gitu. Sementara dia punya passion untuk berdagang misalkan, dia punya passion untuk belajar atau melanjutin studinya kayak gitu. Aku nih passionnya aku kesini, aku udah tahu kalau nanti aku asah ini bakalan jadi seperti ini gitu nantinya. Tetapi kadang dalam prosesnya I feel bored dan udahlah aku kerja aja yang cepet dapat duit. Gitu. Apa sih yang harus kita ingat ketika kita sudah mengalami kejenuhan dalam proses itu? Orang tua.
Orang tua sama harapan jangka panjang kita. Oke. Orang tua sama harapan jangka panjang kita. Kenapa saya menyebutnya adalah orang tua sama harapan jangka panjang kita? Apa yang kita lakukan otomatis jeleknya kita. Orang pasti akan memandang itu anaknya siapa sih. Kalau kita sukses, orang pun akan tanya kebanyakan itu anaknya siapa. Terus tentang jangka panjang. Kalau semisal ini passion saya, katakanlah kamu. Ya. Kamu alhamdulillah kan sekarang sudah S2 nih. Puji Tuhan ya. Ya alhamdulillah kan udah S2. S2. Nah, ketika nanti mau lanjut di S3 karena kamu sudah ngerasa nyaman di situ. Kalau saya lebih suka memberi pendapat seperti ini. Kalau passion kamu sudah tahu kamu di jalur pendidikan, dan targetmu adalah nanti setelah selesai, kemarin sudah selesai S2 besok S3, ya tinggal kalkulasi sederhana aja. Nanti kalau semisal tiba-tiba saya menunda S3-nya dan sekarang fokus cari duit karena ingin punya duit banyak, ini nanti konsekuensinya bagaimana? Oke, paham. Kamu ngerasa nyaman nggak? Yang selanjutnya, ini keputusan saya ambil karena nafsu saya atau memang benar-benar karena kenyamanan saya, gitu. Jadi jangan pernah mengambil keputusan pas posisi kita itu lagi nggak nyaman karena banyak pikiran, lagi bad mood gitu lah. Jangan pernah ngambil keputusan. Terus kita ngelupain passion kita kayak gitu ya. Ya, jadi yang maju itu nafsu. Karena nafsu itu passion cenderung ya. Karena ambisi sama nafsu itu beda tipis. Tipis. Ambisi itu kalau semisal nggak dikontrol itu lebih dekat menggunakan nafsu. Jadi kadang nalarnya itu hilang. Kadang nalarnya sampai hilang. Ambisi boleh, tapi juga harus mampu kontrol diri. Yang intinya itu kalau ambisius itu boleh, tapi juga diimbangi dengan kemampuan diri. Kemampuan diri ya kemampuan semuanya. Tubuh, terus daya pikiran kita itu harus diimbangi ya. Harus diimbangi, tapi jangan lupa diimbangi juga dengan doa. Oke. Anak muda sering lupa, apalagi ini sekarang zaman kayak gini ya, banyak banget toko-toko online menawarkan produk-produk yang bisa dikreditkan kayak gitu. Itu membangun nafsu banget loh. Itu kayak sebuah tren gitu kan. Aku pengen punya handphone atau aku pengen punya motor. Ya. Anak muda punya gaji 3 juta katakanlah, belum punya kebutuhan lain yang wajib kayak misalkan menafkahi atau menyekolahkan anak kayak gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk mengkredit agar dia punya barang bagus. Nah, itu bisa dikatakan sebagai nafsu atau gimana? Nggak bisa ya di judge seperti itu ya. Nggak bisa ya. Nafsu atau enggak. Semua orang itu mempunyai pilihan masing-masing. Tapi kadang orang lebih memilih untuk menabung dulu. Kalau udah ada uang baru mau beli. Itu ada yang gini, dia terlalu boros nih, boros, maka dia harus punya satu alasan yang kuat, yang akhirnya dia mau untuk nabung. Tapi enggak dalam bentuk uang secara langsung, tapi langsung bentuk barang, itu ngeredit. Ada. Jadi itu sebagai kontrol ya? Iya, kadang orang itu ada beberapa orang yang terlalu boros, yang akhirnya dia harus ada alasan nih. Kalau semisal kan kalau ngeredit harus ada tanggung jawab per bulannya ada. Kalau misal dia telat 1 kali sudah diteleponin terus. Iya benar. Jadi ada yang memperhatikan ya. Tapi dengan cara yang spesial. Jangan boros gitu. Kalau misal kita nggak ada tanggungan seperti itu, mungkin yang telepon kan atau yang mengingatkan kita orang terdekat atau orang tua kita kan ngingetinnya ingat nabung gitu kan. Iya kalau 1-2 kali masih mau lah. Lah kalau sampai 3 tahun masa tiap 1 bulan kali mau inget ya akhir bulan jangan lupa nabung, kan sulit juga. Tapi kalau bank ini kan sangat setia.
Kita telat 1 hari aja katakanlah udah ditelepon. Jangan lupa mas, kemarin ini sudah jatuh tempo 1 hari. Diteleponin terus. Jadi kalau ada controlling khusus. tipe-tipe orang yang seperti itu yang ngingetin untuk tidak boros mending pihak bank ya. Ya. Iya sih. Ya, jadi mau ngeredit atau pay later itu membeli setelah punya uang itu pilihan masing-masing. Yang penting adalah jangan lupa tentang kekuatan diri, tentang kekuatan keuangannya itu, kemampuannya itu jangan dilupakan. Disesuaikan ya. Jangan terlalu memaksakan. Jangan terlalu memaksakan. Ingat, kita melakukan kredit berarti setelah uang yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Iya. Sudah saya sampaikan tadi. Iya, betul. Kalau sudah kok ada sisa, bolehlah. Kalau nggak ada sisa, please jangan. Nanti nambah beban. Ya, apalagi karena terbawa tren. Jangan. Lebih bisa mengukur aja saya sebenarnya butuhnya apa. Kalau semisal udah butuh banget motor, dan kebetulan setelah tadi uangnya untuk apa kok bisa nih saya Ngeredit motor, ambil motor, ya udah ambil aja. gitu. Ambil. Tapi butuhnya motor kok belinya mobil, salah. Oke. Nanti terjadi apa? Hyperinflasi. Kolaps ya. Collab. Jadi benar-benar harus Akhirnya jadi diperhatikan. buronan bank. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya antara kebutuhan. Ini aku butuh apa aku sekedar ingin sih kayak gitu ya. Iya. Nah, dan harus diimbangi dengan memikirkan kemampuan kita. Harus dipikirkan baik-baik itu ya. To consider boleh biar nanti nggak jadi inflasi ya. Hyperinflasi kayak gitu ya. Banyak obrolan kita yang untuk sekarang ini banyak yang menurutku itu penting. Salah satunya tentang mental tadi. Oke. Karena dari dulu itu zaman masa kolonial, kita itu sudah dilarang untuk mempunyai mimpi oleh kolonial itu sendiri. Nah, mulailah dari kita anak muda, jangan pernah takut untuk mempunyai mimpi dan harapan yang tinggi. Jangan pernah takut untuk dikatakan gila ketika kamu mempunyai mimpi dan harapan yang tinggi. Yang penting, apapun mimpi itu selama tidak Bukan yang berbentur dengan norma-norma atau aturan yang berlaku dan bukan hal-hal yang negatif, maka lakukanlah. Karena ide yang paling bagus adalah ide yang dikerjakan. Ide yang dikerjakan dan dilaksanakan. Oke. Seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi dan mempunyai harapan yang tinggi. Harus ada rasa optimis. Jangan belum mulai kok langsung udah rasa langsung pesimis. Iya, betul. Baru melangkah nih satu, belum sampai satu dia ngerasa langsung ada yang ngomong, lah kamu gagal, tiba-tiba langsung pesimis. Wah, aja susah. Kapan majunya? Iya, langsung dilupakan mimpinya kayak gitu ya. Langsung dilupakan. Nah, jadi anak muda juga bisa harus belajar manajemen ini ya, manajemen keuangan antara income sama outcome, gimana caranya biar balance kayak gitu. Jangan pernah gengsi. Untuk berpenampilan ya kamu itu. Identitas kita nggak hanya ditentukan dengan status kita misalkan sebagai guru, tapi juga pakaian. Ya, jangan pernah gengsi dalam hal apapun. Tunjukkanlah dirimu itu siapa. Ini loh saya. Jangan terlalu suka untuk memakai topeng. Oke. Saya lebih itu sih. Seperti itu. Maksudnya saya lebih suka ini loh saya. Kamu suka berteman dengan saya seperti ini. Kalau semisal kamu mau ya ayo, kalau enggak ya udah enggak apa-apa, saya enggak memaksakan. Tapi ingat saya enggak akan pernah benci sama kamu. Karena enggak punya alasan untuk saling membenci. Terakhir nih ya. Jadi aku punya beberapa pertanyaan. Ini harus Kak Al jawab dengan cepat. Ya. Ada 10 pertanyaan di sini. Wow, banyak banget. Iya, banyak. Yang pertama, apa? Jadi politikus atau wartawan? Wartawan. Yang kedua, sahabat atau rekan kerja? Sahabat. Tinggal di kota atau di desa? Desa.
Pendidikan atau karir? Karir. Kerja di rumah atau di luar rumah? Di rumah. Kopi atau teh? Kopi. Oke. Berbicara atau mendengarkan? Mendengarkan. Donasi atau investasi? Investasi. Bakso atau masakan Padang? Bakso. Merah atau biru? Biru. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Don't forget to subscribe my channel, like, comment, and share. Thank you. Makasih. Thank you. Bye.